Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dinarti Reski, kelas 92. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tentang perubahan sosial budaya pada era globalisasi. Konsep dari globalisasi adalah adanya saling ketergantungan antara satu bangsa dengan bangsa lain, antara satu manusia dengan manusia lain, melalui perdagangan, perjalanan, pariwisata, budaya, informasi, dan interaksi yang luas, sehingga batas-batas negara menjadi semakin sempit. Globalisasi berasal dari kata global yang berarti dunia, globalization yang berarti proses. Berarti globalisasi adalah proses yang mendunia antar sesama manusia, saling terbuka dan bergantung satu sama lain tanpa batas waktu dan jarak. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Era globalisasi adalah perubahan global yang melanda seluruh dunia. Era globalisasi merupakan era di mana terbukanya kehidupan dengan dunia internasional atau seluruh jagat raya. Era globalisasi adalah proses penyesuaian internasional sehingga menyebabkan adanya pertukaran produk, pemikiran, dan kebudayaan. Contoh dari globalisasi adalah manusia mengenal gawai atau robot. Manusia berkomunikasi tanpa hambatan jarak maupun waktu melalui WhatsApp dan lain-lainnya. Persebaran informasi yang sangat cepat atau viral di dunia maya melalui Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lainnya. Jual beli online terus berkembang dan belajar membuat dan mengembangkan ide melalui aplikasi Canva dan lain-lainnya. Globalisasi dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah penyebab globalisasi yang berasal dari luar negeri. Misalnya, modernisasi di negara lain bisa mempengaruhi suatu negara yang ingin mencontohnya. Yang kedua adalah faktor internal, yaitu penyebab terjadinya globalisasi yang berasal dari dalam negeri. Misalnya berkembangnya transparansi dan demokrasi pemerintahan. Faktor penyebab terjadinya globalisasi. Yang pertama adalah perkembangan iptek, yang kedua adalah adanya kerukunan antar negara, yang ketiga adalah berkembangnya ilmu teknologi transportasi yang mempermudah akses transportasi dan ekspedisi antar negara. Pendorong yang pertama adalah karena kurangnya sumber daya alam, unsur budaya, perkembangan iptek, dan kerjasama ekonomi internasional. Faktor penghambat globalisasi. Yang pertama adalah daerah yang terlalu terpencil sehingga tidak ada sinyal yang bisa masuk. Yang kedua adalah masyarakat yang masih terlalu tradisional dan percaya tahayul. Yang ketiga adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lainnya sehingga tidak mengetahui perubahan atau kemajuan di luar masyarakatnya. Yang keempat adalah terbelakangnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Globalisasi dapat terlihat dalam kehidupan dalam bidang budaya. Misalnya, globalisasi budaya mendorong percampuran budaya lokal maupun asing melalui akulturasi, asimilasi, dan diskusi. Contohnya adalah remaja Indonesia banyak menggemari K-pop atau Korean pop. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi dilihat dari meningkatnya hubungan saling ketergantungan antar negara. Globalisasi ekonomi dapat menyatukan negara-negara yang termasuk organisasi nasional dengan kegiatan ekspor maupun impor. Yang ketiga dalam bidang komunikasi, yang keempat dalam bidang transportasi, yang kelima dalam bidang politik dan bidang iptek. Terima kasih. Sekian dari saya, Dinarti Reski. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.